Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Selasa 14 Februari 2023. Kita patut bersyukur Allah menyertai, melindungi dan mengasihi kita. Dan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, mari kita bekali hidup kita dengan firman Tuhan untuk pedoman dalam kita melangkah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk istirahat semalam dan atas penyertaan serta perlindungan-Mu pada kami. Pagi ini sebelum melakukan segala kegiatan, kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Bapak serta Ibu Betty yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapak juga menyertai kami, Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah indahnya kebersamaan. Terambil dari Pengkhotbah 4, ayat yang ke-9 hingga yang ke-12, tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah yang hampir meninggal memanggil ke-7 putranya. Dia memberi setiap orang sebuah ranting dan berkata, "Patahkan ini." Setiap anak dengan mudah mematahkan ranting masing-masing. Ayah yang tua itu kemudian mengikat ke-7 ranting menjadi 1, lalu memberikannya kepada putranya yang tertua dan berkata, "Patahkan ini." Anak sulungnya tidak mampu mematahkannya. Demikian juga dengan anak-anak yang lainnya. Kata sang ayah, "Jadi kalian pun harus demikian. Bila kalian sendiri-sendiri, kalian lemah. Bila bersatu, kalian kuat." Sejak awal penciptaan, Allah tidak menciptakan kita untuk hidup seorang diri tanpa persekutuan. Ini artinya sejak semula kesendirian bukanlah ide yang baik. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi dan menjaga. Sebagai orang percaya, kita semua memang harus hidup dalam persekutuan sehari-hari dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun kita juga membutuhkan kasih, pertolongan, dan dukungan dari orang lain seperti sahabat, keluarga, dan sesama orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Tampaknya pengkhotbah sepakat dengan hal tersebut tatkala ia menyatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Ayat 9, ayat 10, dan ayat 12. Menurut pengkhotbah, kebersamaan dengan orang lain itu indah dan memiliki manfaat yang baik. Di antaranya, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya dan memiliki kekuatan yang disatukan. Jika musuh mendapati seseorang sendirian, maka besar kemungkinan musuh itu akan menang melawannya. Sebaliknya, 2 orang akan dapat bertahan dengan berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain, menghadapi musuh, serta mengalahkannya. Sama seperti tali 3 lembar, di dalamnya akan lebih kuat daripada yang dengan 2 lembar. Kebersamaan semacam ini seharusnya lebih kuat dan esensial dalam relasi antar orang Kristen, karena yang mempersatukan kita adalah kasih Kristus sendiri. Kita harus mengasihi orang lain seperti Allah dan Kristus sudah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34, pasal 15 ayat 12, 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 12. Oleh sebab itu, mulai hari ini, marilah kita wujudkan indahnya kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Kebersamaan mendatangkan kekuatan dan kemenangan untuk melewati situasi sulit. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kami untuk hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu, anugerahkan kasih-Mu ya Allah,
yang mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Allah mengasihi kami, dan sebagaimana Kristus juga mengasihi kami. Sehingga kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih-Mu, dan terjalin satu kehidupan bersama yang indah, yang menjadi berkat, yang saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Supaya kami boleh mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.